Sebenarnya kalau identitasnya masih sama, masih gue, masih Freya. Cuman anak muda seumuran Freya ini di luar sana mungkin yang kayak Freya ini mungkin cuma 1-2 orang. Iya. banyak. Lu juga anak muda kan? Kita consider muda. Untuk di recap, intinya proses adalah hal yang harus kita enjoy, kegagalan kita harus belajar, keberhasilan kita harus tingkatkan. Sama satu lagi mungkin hal yang paling gue suka untuk remind diri gue sendiri adalah learning and progress 1% every day. At least setidaknya gue bisa bahagia dan juga bisa lebih baik dari hari gue yang kemarin. Gila. Alright guys, welcome back to Everyone Speaks by Yots Media. Studio sponsored by Pijar Foundation. Dan hari ini gue sama Raden bakal ketemu sama satu pembicara yang agak aneh tapi keren. tapi keren. Inilah dia Freya. Coba gini dulu. Ya, Freya gimana kabarnya, Besti? Ya Allah, habis wisuda. Oh iya, Thanks, walaupun gak datang. Gue datang. Gue gak diundang. Gue menyempatkan. Itu dia. Oke. Baik. Iya, Gue baik banget. Lo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, baik. Alhamdulillah. Hari ini macet banget ya, entah kenapa ya. Hari ini macet. Ini kan ada PRJ ya. Iya, Nah, Freya datang itu duluan. Freya datang duluan. Dan untuk pertama kalinya kita di podcast Freya datang duluan. Gue tuh gak bisa Kayak kita malu dikit. gitu loh. Gue tuh bukan orang-orang yang telat gitu. Ih, keren banget. Gue kayak gak bisa. Appreciate tuh, appreciate. Boleh. Ini harus dicontoh ya teman-teman ya. Betul, Ini jangan harus jatuh kita dicontoh. berdua. Iya jangan. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Gue happy banget di sini. Kenapa? Apa? Lightingnya bagus, Yeah. orang-orangnya bagus, Oh, ya kayaknya juga ampun. bagus. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Ya itu dia podcast kita. Oh, udah say, Belum. bye. Belum. Tapi dia ada Boleh. satu hal yang dia sedih sih. Hari ini nggak pakai Apa? funnel ternyata. Jadi Iya. gue marah dia. Iya. Boy, gue gak dimasukin ke grup. Emang gak ada grupnya. Emang nggak Nggak ada Emang gak ada grup. Ada grupnya ini. Gue marah dia soal chat aja tiap hari udah gitu. Tapi kalian sebenarnya janjian kan? Enggak. Enggak ada kan? Enggak ada. Kamu terlalu mirip Enggak. maksud Gue cuma kayak feeling aja kayak Raden bakal funnel kayak gue. Oh ya nggak ampun. mungkin. Bisa. Nggak Enggak, mungkin. bener. bajunya tuh dalamnya tuh putih juga gitu loh. Iya. Iya. Ada bercaknya nih motif ya. Iya. Tapi nggak kayak ada. sama-sama kotak-kotak dan flanel juga. Tapi kan celananya beda. Celananya beda. Iya sih. Jadi kita nggak janjian. Itu membuktikan. Buktikan. Tapi kalau kita sama. Oh iya betul. Yeay. Itu. Ya. Weh, aduh, Gue belum gak bisa banget ketinggalan. Orangnya FOMO banget ya. Oke, anyway. Anyway. Freya adalah seorang CEO Accelerate, betul? Oh, keren loh. Jadi masih muda udah jadi CEO ya. Baru Betul. bener ya gitu. Tapi ya guys. Wih, keren banget loh. Dan Freya baru aja lulus, betul? Yeay, akhirnya. Cuma 2 informasi itu yang gue tahu. Lu parah lu. Enggak bercanda. Jadi fun fact itu doang. Enggak dong. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, Freya ini dikenal sebagai seorang perempuan yang memberdayakan banyak orang. Yoi, empowering women. Empowering Women women. empowerment. Dan berkat konten-kontennya banyak orang yang terinspirasi. Bahkan di Accelerate itu kita lihat ada seminggu sekali itu gue lihat cek, oh kayaknya ada webinar deh. Yes. ada ngundang Sekarang orang. masih jalan ya? Accelerate akan selalu jalan. Wow. Oh my god, girl. My God, podcast yang penuh dengan tepuk tangan. harus kita harus join webinar Kayak kita Accelerate. terlalu excited gitu ya. Kayaknya kita undang ke webinar kita juga deh. Oh boleh. Itu dia benar. Gue Boleh juga mau ngundang kalian. Ceritain nggak Frey, Accelerate itu apa dan kedepannya tuh gimana? Oh my god, thank you so much guys. So ya, Accelerate itu sebetulnya baby gue. Baby. Lo ngerti gak sih cara kayak Oke. ngerasain ngegedein anak? Nah itu tuh. Emang udah nikah? Oh, belum. Anak dalam tangga lain mungkin ya. Iya, jadi Accelerate itu sebetulnya kita NGO, NGO. in the long term kita Iya. punya goal sebagai sebuah impact accelerator Oke. untuk company, untuk Company. foundation atau lain sebagainya Iya. yang pengen memperpanjang impactnya di daerah-daerah. So far kita fokusnya lebih kepada social impact, terus Social juga impact. generasi muda sama leadership. Salah satu program yang kita punya atau flagship program yang sudah ada dari tahun ke tahun adalah DFL atau Digital Future Leaders yang saat ini alhamdulillah sudah bekerja sama bersama dengan UNDP Indonesia, sama Google dan juga ada berbagai macam tech company. Tapi belum sama Everyone. Tepuk tangan dulu. Ini Gila, langsung karena bener ya. gue denger aja merinding loh. Nggak, please, gue nggak Kerja sama bener. sama Bener. brand besar loh Pak. Ada Iya, itu dia. Google, Alhamdulillah, UNDP. Itu alhamdulillah. gimana ceritanya sih? Boleh diceritain nggak kerja sama orang-orang Oke. besar gitu? Sebenarnya mungkin karena background gue kali ya. Jadi Oke. sejak kuliah dan alhamdulillah sebetulnya gue udah kerja dari pas masih kuliah. Bukan dari Di- TK. Dari PAUD. Dari PAUD. Jualan Iya. exo gitu kan dulu pasti. Maksud lo, iya tapi tuh, gue pernah tau jualan cireng tapi, gue Oke. tuh gak Iya, mau iya. distraksi ya. Oke. Nggak apa-apa, nggak Gue apa-apa. excited terus. Iya, iya, Kayak, iya. ya udah.
Iya, gue kerja di salah satu tech company asal Oke. Singapura. Oke. Jadi produknya tuh kayak software gitu. I see. Terus kayak gue belajar, oh ternyata lingkungan gue banyak banget yang tech company gitu ya. Atau mungkin kayak kita ngebuat konten dan juga ternyata digital banget. I see. And then kayak gue tuh orangnya suka banget ngumpul, gue suka banget main sama orang, dan juga satu hal yang gue tahu di hidup gue, kayaknya gue akan ngerasa fulfill kalau gue bisa ngasih kebermanfaatan. Ya udah dari situ gue olah kayak buat satu program yang kayaknya gue dari segi sumber ilmunya juga ada, koneksi gue banyak, ya udah gue buat Digital Future Leaders. Sebetulnya itu adalah program gue pas ngikutin kegiatan yang Leaders for Indonesia atau YLI by McKinsey. Jadi itu salah satu project personal gue yang alhamdulillah berkelanjutan hingga sekarang. Wah, Ini kelas banget sih, kelas Beyond our limit and Iya. expectations. Dan Freya ini baru umur 18 ya? Maksud lo, gue 13 tahun. Oh, 13. Bayi beneran dia. Sangat baby face ya. Maksudnya bener-bener baru umur 21 ya? 22 ya? Enggak, 23. Oh 23. Salah gue ternyata. Berarti 2002 ya. Di 2002. 2002. Keren banget sih, 2023 keren udah bisa banget. bikin impact segede gini ya buat Indonesia. banget, gede banget, gede banget. Tapi bertanya deh kalau kayak gitu ya, apa sih emang misi Anda untuk Indonesia kalau misalnya bikin impact segede gitu di Indonesia? Ya, kayak jalan wali kota aja. Ini Iya. sangat amat. Gue nggak lagi kampanye loh. Nggak apa-apa. Tapi dari sudut pandang perempuan umur 23 tahun bisa Iya. segede gini Iya. impactnya, kita mau tahu nih, Fred. Makanya. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi dampak in quantity nggak begitu gede karena gue ngerasa masih banyak banget hal yang perlu gue pelajari. Cuman Oke. kan emang kita harus tetap ada terus report ya, I baik see. itu quality maupun quantity. Cuman alhamdulillah di kegiatan Digital Future Leader sendiri kita tuh udah ngasih kebermanfaatan, gue sebutnya itu kepada 5.000 lebih lah generasi muda, dan itu nggak cuman di daerah Jabodetabek atau Pulau Jawa doang, tapi kita juga ngerangkul teman-teman yang di luar Pulau Jawa, yang di Kalimantan, terus juga Sulawesi, Jambi dan lain sebagainya. Dan sebetulnya program Accelerate itu bukan hanya Digital Future Leaders, tapi kita juga ada program-program lainnya. Cuman itu salah satu yang paling jadi flagship program kita lah, karena setiap tahun alhamdulillah ini udah ada yang kedua. Tapi kalau balik ke pertanyaannya Kak Dava, sebetulnya dalam jangka panjang mau ngapain sih? That's also my question yang aku kayak terus Kalau tanyain. gue mau, bukan gue. Wow. Kira jadi kayak that's also my question to you, bukan? Sebenarnya iya, gue mau nanya juga gitu. Kayak itu juga menjadi pertanyaan gue yang harus apa ya? Itu jadi why terbesar gue sih, kayak gue harus ngapain terus ke depannya. Jadi yang paling clear sekarang mungkin di 3 hal sih. Gue ngerasa gue suka banget bidang pengembangan diri atau mungkin kayak ya apapun itu yang bisa ngasih kebermanfaatan atau improvement. Yang kedua dari segi aktornya siapa? Aktornya adalah generasi muda. Karena gue ngerasa itu adalah yang paling dekat sama gue, dan gue juga ngerepresentasiin generasi tersebut. Dan dalam jangka panjang kita yang bakal ambil peran. Dan yang ketiga adalah social impact yang berkelanjutan. Karena menurut gue sekarang banyak banget orang-orang yang bisa melakukan atau mungkin punya program yang ngasih kebermanfaatan, tapi pertanyaannya adalah gimana caranya untuk berkelanjutan. Mungkin itu sih di 3 hal itu. To create a sustainable community. Tantangannya Pak, sustainable itu kan susah Ya, itu dia. Tapi Frey ini jadi bukti bahwa sustainable itu bisa gitu. Hopefully. Bisa di-achieve ya. Itu Bahkan di komitmen gue, ya. seluruh Indonesia ada tuh ya? Atau sekarang di pulau mana aja, Kalimantan gitu ya? Kita merangkul dan membuka akses untuk seluruh di Indonesia. Oh, oke. Ada offline activation-nya di sana? Ada. Beberapa kali iya ada. Kemarin di terakhir program kita yang di FL, jadi buat gambaran itu tuh programnya ngapain sih sebetulnya, aimnya apa, objektifnya apa, key activitiesnya apa. So basically kita tuh kayak kasih training ke mereka tentang oke, aktornya dulu nih siapa, atau mungkin participantsnya siapa. Participants ini adalah community leader, mereka yang udah punya komunitas, mereka yang udah punya impact atau program, atau mungkin kayak mereka yang belum punya tapi pengen punya dan bingung nih gimana caranya ngebuat dapetin pelatihan tentang teknologi, digitalisasi, leadership, social impact, project management dan lain sebagainya. Kita kasih training terlebih dahulu. Jadi kayak selama 3 harian kita kasih training bareng sama expert kita, sama teman-teman, kakak-kakak mentor, yang insya Allah di DFL tahun depan kita mau undang Kak Dava sama Kak Raden. Masuk ya. Tapi oke. Oke, itu masuk kan? Kaget tapi Itu oke. satu. Jadi Agak kita- terkejut gitu ya gue, Pak. Di luar Agak serius tapi tiba-tiba oke. Jadi Baik. yang pertama tuh training dulu, karena objektifnya adalah ya udah mereka harus dapetin pendampingan dan juga pelatihan kan I dari see. Accelerate. Terus yang kedua
ini bukan hanya sekedar training terus mereka dilepas gitu aja, enggak, tapi mereka juga melakukan yang namanya community matchmaking atau secara sederhana Community matchmaking. jadi mereka tuh melakukan networking karena kan si leaders ini nggak datang dari Jakarta doang, tapi ada yang dari Pulau Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Oke. Dan mereka melakukan community matchmaking untuk kenalan dan juga kayak, lu namanya siapa bang? Organisasi lu apa? Kenalan dan jadi lain kayak sebagainya. ngomong community. Iya, tapi ini masih online. Oke. Terus habis itu baru setelah melakukan community matchmaking, mereka melakukan yang namanya project implementation. Nah, project implementation intinya adalah kayak ya udah nih, udah dikasih pelatihan, dikasih pendanaan sama kita, terus kayak kamu mau buat impact apa gitu. Kayak misal contoh impactnya adalah ngebuat kegiatan offline tentang training, terus juga praktek langsung digitalisasi, gimana cara ngasih impact lewat dunia digital dan lain sebagainya kayak gitu. Baru pas terakhir itu ada graduation day kayak gitu. Dan di project implementation ini ada offline-nya juga di berbagai macam daerah-daerah itu tadi. Jadi kayak gue di Jakarta, gue dapetin laporan, "Hai Kak, kita lagi buat pelatihan sama adik-adik di sini." Itu di luar gue aja kayak Emang menjadikan McKinsey beda ya? Beda, cuy. Prosesnya jadi ya. Oke. Gue denger cara Freya ngomong aja, oh ini orang beda nih, coy. Nice. Beda banget, sumpah. Lu jadi tim gue di kantor nggak? Sebenarnya itu tujuannya. Gue lagi bayar nggak? Jadi lo udah paham sekarang maksud gue. Udah ya. Anyway, Frey, Menarik. kalau saya lihat itu kan punya impact yang gede banget ya buat orang banyak. Tapi kan kita ngomongin tentang komunikasinya lu nih misalnya. Gue nggak tahu ya kalau misalkan di sosial media lu kan cenderung lebih feminim. Maksudnya gue aslinya enggak. Banget loh. Feminim banget. Pertanyaannya adalah, apakah lu menggunakan gaya komunikasi yang sama di semua tempat? Lu kan tadi CEO juga di Accelerate, lu bikin konten juga, lu punya keluarga juga gitu. Lu punya baby juga tadi kan? Ini baby. Accelerate-nya. Accelerate itu babynya, Pak. Gimana cara lu komunikasi sama banyak orang itu? Maksudnya kan ganti-ganti wajah kah atau gimana? Iya, oke. Sebenarnya kalau identitasnya masih sama, masih gue, masih Freya. Cuman Bentar. Freya, Diva, MS-nya apa? MS-nya apa? Meisha Sihabudin. Oh, Meisha iya, bagus banget Freya sih. Diva Meisha Sihabudin Indonesia. Enggak ya? Oke. Itu kayak merek Panci kayaknya, Panci. Tuh. Nah itu lah gue. Ini asli. Ini asli. Aslinya begini, guys ya. Oke, terus. Ya, jadi kalau gue gaya komunikasinya sebetulnya identitasnya masih sama, masih Freya, masih yang menyenangkan, masih yang cheerful, masih yang suka kayak Sangat menyenangkan. kayak yang lu kenapa pakai bajunya samaan sih? Gitu kayak suka kayak hal kecil gitu. Cuman cara penyampaiannya sama gimana kayak gue bersikap dan mimik wajahnya pasti akan menyesuaikan sih. Kayak pertama kayak robot kayak. emang lo nggak pas gue pertama kali ketemu kayak hai Kak. Hai Kak. Iya, kayak jadi penyesuaiannya sih itu ada dan beda-beda tergantung dengan gue ketemu siapa, di tempat apa, situasi atau kondisinya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ngomongin lo menyesuaikan diri, sejak kapan lo mulai menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi ke orang-orang tertentu? Oke, sejak kapannya? Kalau diinget timeline-nya banget, gue nggak begitu inget apakah spesifik SD. Nah itu dia, kayak pas zaman dinosaurus itu. Nah itu dia. Cuman yang gue ingat adalah mungkin pesan bunda gue kali ya. Ingat pesan mama. Ini dia, bunda. Oh, bunda. Bener kan? Wah, berarti kan bukan nyanyi beneran nih. Kan nggak pernah gue marah di podcast kan? Lu marah. Gue minta kamu loh. Gue orangnya sabar. Gokil. Bunda gue tuh kayak pesan bunda gitu ya. Bunda gue tuh kayak yang emang sama panda gue tuh. Panda. Bunda. Panda itu Bapak. Iya, bunda. Baru tahu. Bunda, ibunda, panda, papanda. Papanda. Ada kan yang sama kayak gue. Kanda, kakanda. Bangda, Dinda. Udah. Ya baik. Oh, sama panda. Iya, sama panda. Kalau lu lihat gue ekstrovert, yang lebih ekstrovert tuh bokap gue. Oh gitu. Wow. Kayaknya bener naik meja gitu. Kayak tunggu aja. Kita undang podcast juga nih. Nah, itu dia. Kita sambut Freya. Kayak bokap gue tuh kayak yang waktu itu gue inget banget momennya nih masuk core memory gue gitu. Oke, core memory. Gue tuh baru balik dirawat dari rumah sakit. Terus kayak itu kan dan beliau tuh mau ngejemput gue. Terus pas udah di parkiran, beliau udah temenan sama banyak orang, sama tukang parkir, sama tukang es, jualan satpam dan lain sebagainya. Terus kata gue kayak, bisa gitu ya? kapan kenalannya ya, pokoknya gitu. Ya, cuman balik ke pertanyaan lu,
belajar ingetnya dari kapan gitu. Mungkin kayaknya berdasarkan pertama gue suka ngomong mungkin turun dari bokap gue, suka bersosialisasi dari bokap gue, cuman harus nahan diri dan pinter mengatur kayak menempatkannya dari bunda gue, karena bunda gue lebih ke introvert dan beliau kayak suka bilang kamu kalau hidup setidaknya kalau yang penting kalau nggak bisa ngebantu orang jangan ngerugiin orang kayak gitu. Jadi dari sana ya udah deh, gue kalau ketemu orang nggak asik gue nggak mau ajak ngobrol banyak gitu. Jadi kayak supaya mereka nggak capek. Lu capek ngobrol? Enggak sih. Jadi Freya ini perpaduan panda sama bundanya seimbang mungkin. Benar. Tapi jangan bundanya diem doang kayak statue gitu. Kayak ngomong diem aja. Statue. Freya nanya dong, gue penasaran gitu ya. Jadi gimana sih cara Freya buat mengorkestrasi gitu? Dalam arti ini kan Accelerate ini luas gitu dampaknya. Sedangkan Freya ini seorang anak muda umur 23 tahun gitu ya. Yang mana kita tahu kalau anak muda seumuran Freya ini di luar sana mungkin yang kayak Freya ini mungkin cuma 1-2 orang gitu. Banyak. Lu juga anak muda kan? Kita consider muda. Kita masih muda nggak apa-apa sih? Dewasa sekali. Masih. Gimana sih Freya cara ngaturnya itu gimana sih? Oke, sebenarnya kuncinya cuma ada 3 menurut gue. Asik. 3 kunci. Tiga kunci. Public speakingnya mulai. Yang pertama. 3 kunci. Yang paling penting kuncinya ada 3. Yang paling pertama adalah kayak pasti kalian udah tahu loh, kalian tuh harus tahu why-nya tuh apa. Kayak Simon Sinek. Nah, itu dia. Start with why, what and how. Nah, cuman why-nya dulu sih, lebih ke orang sekarang banyak kan yang punya community atau mungkin punya NGO atau mungkin punya platform dan lain sebagainya. But the real question adalah why-nya kenapa lu mau ngebawa ini sampai mana dan kenapa ngebuat ini. Dan yang kedua, dan dengan why yang kuat menurut gue fondasinya juga akan kuat gitu. Jadi kayak lu mau sebanyak apapun goyahnya nanti, ya nanti juga pasti akan tetap bertahan karena fondasi lu kuat. Sama yang kedua lebih kepada kolaborasi. Gue mengakui gue tidak bisa sendiri. Kayak, kayak yang gue ngerasa kalau gue podcast sendiri tuh nggak enak, makanya gue butuh kalian. Kalau sendiri bukan podcast namanya, bukan monolog. Nah itu dia, menurut gue kolaborasi. Kayak gue suka banget untuk ngobrol dan juga diskusi kan sama teman-teman atau juga sama tim dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi itu yang jadi kunci. Sama yang ketiga lebih kepada komunikasi. Makanya gue belajar komunikasi dari Kak Dava dan juga Kak Raden. Gue implementasikan ke tim gue. Ini beneran tahu. Gue fokus ya. Dari lama sih ya. Di TikTok. Sumpah beneran. Serius. Terus follower berapa? Di TikTok. Dari follower masih sebelum 100.000 jangan-jangan. Iya. Lu ngerti gak sih kayak komen gue di notice dia aja gue seneng. Oh gitu. Iya, gue pengakuan deh di sini. Gila keren banget ya. Dari followers jadi partner loh. Iya. Thanks. Keren. Dan gue seneng banget dia datang ke wisuda gue kayak datang gue menyempatkan. Harus datang dong. Lu enggak? Ya gue gak diundang. gue gak diundang. Gimana datang ya? Iya gimana? SKSD jatuhnya Bang. Iya. Gue seneng kok kalau lu tiba-tiba SKSD aja. Oh gak apa-apa ya? SKSD juga soalnya. Gitu. Iya. Oh berarti gue next harus lebih SKSD. Nah Iya. Ya udah. Balik lagi deh ke topik deh. Balik lagi ke topik. Dan lu punya 3 hal ya. Freya's way of life yang pertama why, collaboration, yang 3 communication. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya lu mengkomunikasi strateginya lu ke tim lu di Accelerate sih. Karena menurut gue kadang-kadang ada banyak banget gap antara strategic level sampai ke tim working level ya. Jadi kayak kadang-kadang komunikasi nggak nyampe gitu. How do you communicate with your team regarding to the strategic directions yang lo kasih se-Indonesia? Thank you so much Kak for the question. So gue rasa setiap orang yang udah jadi leader itu pasti sebelumnya tuh mereka jadi kayak yang team member nggak sih? Kayak pasti kita punya perspektif atau point of view yang gue tahu nih kalau sebagai member gue pengen komunikasi seperti apa atau mungkin kayak gaya bicara dan juga diskusi seperti apa yang gue harapkan dari leader gue. Dari sana jadi gue senengnya banget ketika join organisasi pas zaman kuliah, terus juga magang atau mungkin ikutan aktivitas dan lain sebagainya sampai kerja juga. Gue tuh tipe orang yang walaupun waktu atau durasinya sebentar, tapi gue pakai dengan baik untuk benar-benar belajar. Jadi kayak misal waktu gue magang cuma 3 bulan, tapi gue harus benar-benar 3 bulan ini gue pokoknya harus dapat belajar apa, outputnya apa, nanti gue bisa implementasiin buat diri gue apa, buat dibagikan ke orang lain apa. Salah satunya adalah cara berkomunikasi. Sebagai leader di Accelerate, gue juga belajar
belajar itu dari leader gue sebelumnya, mungkin di tempat magang, di tempat gue kerja dulu, dan lain sebagainya. Dan gue tipe orang yang ketika jadi member atau mungkin jadi aso atau mungkin pokoknya jadi pekerja lah, gue tuh tipe yang kayak, Kak, gue butuh banget feedback. Jadi sebelum leader gue ngasih, Frey, ayo kita one on one untuk feedback atau mungkin evaluasi atau lain sebagainya, gue bakal jadi orang yang pertama yang minta duluan kayak, Kak, gue butuh banget feedback ini gitu. Proaktif ya? Iya, jadi gue kayak penting banget. Karena why gue adalah gue pengen terus belajar dan terus belajar, terus perbaiki apa yang kurang, tingkatin apa yang belum ada gitu. Ya udah kayak gitu. Dan itu gue ngerasa checklist lah kalau komunikasi gue sebagai dari point of view-nya member atau mungkin karyawan atau mungkin pekerja kayak gitu. Nah, yang gue harapkan juga adalah ketika jadi leader, gue tuh bisa menjadi orang yang bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi kalau sebagai CEO atau mungkin leader kan, gue ngerasa gue punya idealisme yang tinggi. Gue pengen program gue berhasil, gue pengen ini tercapai, ini ABC dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya gue bisa mengkomunikasikan dengan baik ke tim gue sehingga tim gue kayak paham gitu. Berarti ini kayak yang nggak bisa paham 3 kali. Kayak paham. gitu. Paham 3 kali. Jadi nggak yang guys gue mau gini terus mereka gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi clear gitu ya komunikasinya ya. Clear. Pertanyaannya adalah gimana caranya? Gimana tuh? Caranya adalah kalau yang gue lakukan adalah gue biasa menempatkan diri dan gue selalu bilang kalau bareng sama gue di Accelerate, gue tuh emang suka bercanda, tapi gue bisa serius di waktu yang tepat kayak gitu. Gue sangat amat menyenangkan sebagai seorang teman, tapi gue tegas sebagai seorang leader kayak gitu. Jadi dan itu yang ngebuat mereka jadinya tidak takut, tapi jadinya respect gitu. Kalau takut kan mereka melakukan progres sendiri, jadi kayak report ya gini. Enggak, ini kayak Hi Frey, gue mau gini. Yes, I love you, thanks, let's go gitu. Jadi kayak fun, menyenangkan. Tapi lu ngejalanin kelas banget sih. Approach dulu Pak. Ini kelas menurut gue ini sebuah seni yang enggak jadi dalam sehari gitu. Betul. Dibentuk dari pengalaman. Nah, mungkin belajarnya dari dia nih. Saya juga belajar dari Rafa juga. Iya. Kok jadi gue? Tapi sedaging ini yang paling daging ya. Ini yang paling Wahyu Alimah. Tapi kalau gue nggak seserius itu kok. Tapi keren loh. Gak apa-apa, gak serius itu tapi yang lu kerjain serius masalahnya. Nah ya, amin. Iya benar, yang penting kan bisa nempatin itu gak sih? Betul, nah lu kan orangnya extroverted banget ya. Maksudnya, hai, energi penuh gitu ya. Tapi emang lu tipikal orang yang dari kecil kayak gitu ya berarti ya? Nah iya benar-benar. Tapi dulu fun fact-nya adalah, kalian introvert, extrovert? Tebak. Aduh, nambah nih kerjaan. Introvert. Gue introvert. Kalau gue extrovert ya? Tulisannya sih gue ENTJ apa? Lo ya? Gue INTJ. Oh lo introvert ya? Iya kelihatan sih. Tapi depannya gue. Oh iya. Berarti extrovert ya? Extrovert itu extrovert. Berarti. Tapi gue juga bisa jadi extrovert guys. Sekarang. Maksa banget. Nggak kelihatan. Jiwa introvertnya nggak bisa bohong. Orang yang habis energinya. Tapi kan orang yang jago public speaking itu bukan berarti dia extrovert. Iya. Itu cuma the way kita nge-charge energi kita doang. Betul. Iya kan. Again back to the question. Oke. Bahas kecil dari kecil masa kecilnya Freya nih gimana? Gue ada fun fact. Jadi dulu sebenarnya pas gue bayi kayak gue Selera ini berarti bayinya? Bukan pas gue nya bayinya Freya. Bukan bayi sih, kecil pas lagi kecil. Iya, itu tuh katanya gue diem gini. Oh ya? Serius? Terus gue, lu tau UU gak? UU tuh di Sunda tuh kayak nenek buyut gitu loh. Oh, nenek buyut. Oh, neneknya bunda gue. Iya. Itu tuh kayak khawatir, ini si kakak kenapa gitu ya katanya. Iya gitu kan. Akhirnya gue diajak ngomong ke burung beo peliharaan kita. Burung beo? Iya. Terus kayak yang, ya udah, nih ngomong. Ya udah deh, akhirnya dari situ suka ngomong. Terus yang jadi habis ngobrol burung beo jadi extrovert gitu. Nah, iya gitu keren gitu. Jadi Freya bisa talkative kayak gini gara-gara ngomong sama burung beo gitu. Thanks to burung beo. Mami, moms gitu. Ini tipsnya gitu. Jadi kalau Anda punya anak di rumah, ajak ngomong sama burung beo. Nah, itu dia. Burung beo gitu. Tapi Freya ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda gitu ya, yang masih seumuran Freya 2002 yang mungkin lagi hilang arah nih, yang lagi nonton misalnya, aduh saya lulus kuliah mau ngapain, belum bisa jadi CEO kayak Freya misalnya, atau misalnya harus nggak sih saya jadi kayak Freya, atau gimana sih langkah pertama gue biar bisa menebarkan manfaat dengan cara masing-masing gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda nih? Aku langsung spesifik, harus nggak jadi kayak gue, nggak.
bisa jadi kayak Kadapa atau jadi kayak Karen atau jadi dia boleh dilempar-lempar gitu ya? Oh, dari lempar ya. Menurut gue kalian sepakat juga sih kayak kita nggak harus sama kayak orang yang kita lihat punya role model atau mungkin punya inspirasi itu penting, tapi bukan berarti kita harus sama seperti mereka. Jadi kayak ya udah enjoy Kelas aja. banget sumpah. Jadi segini pace aja gitu. Iya. Merinding tuh. Duh, gue tuh takut deh orang ekspektasinya tinggi gitu. Oke. Tapi mungkin pesan dari gue adalah ini sejak dulu sih kan gue kuliah dan gue juga kayak suka ngobrol dan juga belajar bareng sama mereka. Titipan gue di akhir tuh adalah kita tuh saat ini ngelakuin yang namanya proses kan. Kayak kita lagi belajar, kita lagi mulai hal baru, kita lagi kerja, kita lagi kenalan sama orang dan lain sebagainya. Aku cuman mau kasih kayak mungkin tips atau mungkin reminder aja. Progres itu adalah segala sesuatu hal yang kita harus enjoy untuk ngelakuinnya. Nah, di Indonesia biasanya progres atau mungkin proses kita itu terlimitasi oleh dua hasil, entah gagal atau belum berhasil. Ada orang-orang yang bilang nggak ada yang namanya gagal, adanya belum berhasil. Tapi gue nggak bisa pungkiri kayak ada sebagian orang yang sedih ketika ngalamin kegagalan atau rejection. So anggaplah gagal itu ada. Terus gimana cara kita maknain kegagalan? Kegagalan adalah segala sesuatu hal yang kita harus belajar. Jadi progres adalah hal yang kita harus enjoy. Kegagalan segala sesuatu yang kita harus belajar. Hasil yang kedua tadi adalah keberhasilan. Adalah segala sesuatu hal yang kita harus tetap terus tingkatkan. Jadi jangan cepat puas. Untuk di recap, intinya proses adalah hal yang harus kita enjoy. Kegagalan kita harus belajar. Keberhasilan kita harus tingkatkan. Sama satu lagi mungkin hal yang paling gue suka untuk remind diri gue sendiri adalah learning and progress 1% every day. At least setidaknya gue bisa bahagia dan juga bisa lebih baik dari hari gue yang kemarin. Wah, gila. Gue kayak dengar motivasi yang belasan juta gitu. Iya bener Pak. Asli. Gue diem aja loh dari tadi kayak. Makanya gue dari tadi juga. Prosesnya bagus banget. Oh my god, ini santai tapi daging berkualitas gitu. Iya betul, makanya. A5 Wagyu A5 ini. Ini siapapun jodohnya Freya beruntung banget gitu ya. Iya sih, betul. Ini karena keren banget. Gue masih speechless sih. Gue aja amazed banget gitu. Iya. Gokil. Gue gak tau nih, kayaknya Freya bisa kita undang lagi buat next episode kali ya. Harus. Nanti kita Freya itu dia yang 5 episode bahkan ya. 10 ya. Khusus Jadi Freya kita doang. bikin playlist baru buat Freya. Iya. Atau gue jadi hostnya. Oh jangan dong. Ya udah, anyway guys, thank you banget udah nonton. Tapi lu coba komen deh, ada pertanyaan gak sih buat Freya? Mungkin buat nanti next episode-nya kita mau undang Freya lagi, kita mau ngebahas apa bareng sama Freya. Karena I knew that you guys are going to be very penasaran kayaknya sama Freya. Tadi yang kita bahas baru kulit-kulitnya doang. Ini baru kulit. Kalau misalnya kita kulitin beneran kayak banyak tuh di sini dalamnya. Diksi lu takut sih dikulitin beneran. Anyway, ini dia Freya guys. Dan thank you banget buat teman semuanya. Everyone Speaks by Youth Media, studio sponsored by Pijar Foundation. Dan gue Dava dan bersama dengan Raden. Kita pamit. Bye-bye. Thank you Freya. Applause. Thank you Freya. Gila. Gokil.